Remus berhasil melumpuhkan Tefari hingga ia terpaksa membunuhnya. Setelah itu, Remus menantang siapa lagi yang ingin mati. Semua terdiam. Si penghasut pun tidak punya nyali diajak tarung dengan Remus. Kondisi Romulus semakin memprihatinkan. Ia menganggap bahwa kekalahannya dalam pertarungan melawan Remus tempo hari seharusnya ia korbankan diri ke dalam api. Akibatnya kini semua harus menanggung kutukan terjebak di tengah hutan. Remus hanya menjawab, semua akan baik-baik saja. Kemudian ia memutuskan akan melakukan perburuan karena sudah berhari-hari semuanya hidup dalam kelaparan. Sadney diperintah agar menjaga Romulus selama ia pergi. Selang beberapa jam, si penghasut mulai beraksi kembali. Ia yakin Remus tidak akan selamat mati di dalam hutan. Itulah kesempatan menjalankan misi membunuh Romulus dijadikan pengorbanan bagi dewa. Okai diperalat agar segera menghabisi Romulus. Sadney telah memproteksi dengan lingkaran api suci. Ia mengancam jika Okai berani menyeberangi lingkarannya, maka bersiaplah menerima kutukan abadi. Arwahnya tidak akan pernah tenang selamanya. Si Okai bergetar ketakutan. Akhirnya, Remus berhasil mendapatkan buruannya. Ia seret hasil perburuannya ke dalam markas hingga fajar tiba. Semua orang terkesima menyaksikan ternyata Remus tidak mati. Ia kembali membawa keberkahan bagi semuanya. Remus hanya mengambil jantungnya, sedangkan sisanya disantap bersama-sama. Ia yakin jantung rusa dapat mengobati luka Romulus. Kemudian Sadney mencoba mengobati Romulus dengan menaburkan belatung kayu di bagian lukanya. Setelah itu, Remus menegaskan di hadapan semua orang tentang 4 poin. Yang pertama, selama ini Romulus tidak mengingkari api. Justru ia telah diselamatkan api. Terbukti sampai saat ini masih bertahan hidup. Yang kedua, jangan pernah lupa, kebebasan dari perbudakan bangsa Alba itu semua atas andil Romulus dan Remus. Yang ketiga, Remus selamat dari hutan terkutuk, bahkan ia berhasil mendapatkan perburuannya. Yang keempat, semua orang tidak merasakan lapar lagi setelah mendapatkan jatah makanan dari Remus. Kesimpulannya, tidak ada yang namanya kutukan. Remus membuka pikiran semua orang bahwa mereka bukan binatang liar yang sedang diburu mangsa. Sudah saatnya keluar dari rasa takut dan tidak bersembunyi lagi. Remus menyatakan akan menjadi pemimpin mereka, membentuk sebuah kelompok yang tidak kenal rasa takut menjadi teror bagi kelompok lainnya. Hingga di suatu ketika, Remus menyerang kelompok lain menghabisi mereka dengan sangat brutal. Remus meluapkan emosi, mengeluarkan sisi gelapnya. Kemudian mereka memasuki sebuah desa dari kelompok yang tadi telah dibantai habis. Remus menghadap kepala desa dan menyatakan dialah penguasa baru desa tersebut. Di dekat sungai, Sadney mendekati Remus. Kemudian ia berkata ada hal lain yang sedang bersemayam dalam jiwa Remus, penuh dengan tanda-tanda. Remus tidak terlalu yakin dengan semua ucapan Sadney.
Di malam hari semua penduduk desa sedang melakukan ritual pemujaan mendoakan para prajurit yang telah tewas. Saat itu kepala desa memberikan anak kambing kepada Remus dijadikan sebagai alat komunikasi dengan dewa. Remus perintahkan Satney untuk membacakan apa yang telah dikatakan dewa. Setelah mendapatkan petunjuk, Satney mengutarakan hal mengejutkan bahwa ramalan